Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan berbicara tentang ketahanan nasional. Jadi kalau kita berbicara ketahanan nasional, kita sama dengan berbicara tentang geostrategi Indonesia. Nah, geostrategi Indonesia ini merupakan bagian integral dari negara Indonesia. Artinya, selain belajar konsepsi wawasan Nusantara, kita juga perlu belajar terkait dengan ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional ini sebenarnya adalah kalau dikaitkan dengan geostrategis, geo itu kan artinya dari kata bumi ya, strategis itu artinya hal-hal yang berhubungan dengan kondisi kita ketika ingin mewujudkan cara atau strategi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi dengan melihat kondisi lingkungan, apa yang mau diwujudkan. Nah, cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Tujuan nasional ini nanti kan terintegrasi di dalam apa yang disebut dengan landasan filosofis dan landasan yuridis. Sementara pengertian ketahanan nasional itu di sini bisa dilihat adalah konsepsi bagi pembangunan nasional di Indonesia. Maka ketahanan nasional itu diperlihatkan sebagai kondisi dan secara tidak langsung dia seperti doktrin yang menjadi dasar dalam pembangunan nasional Indonesia yang ada menyertakan pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, bagaimana kita melihat wujud atau wajah dari ketahanan nasional ini? Kita melihatnya sebagai satu, kondisi. Yang kedua, metode. Yang ketiga, doktrin dasar nasional. Nah, kalau yang disebut kondisi apa? Kondisi itu berarti sesuatu yang merupakan ilustrasi atas keadaan yang menginginkan pemenuhan atau seharusnya ada sasaran yang harus disesuaikan untuk dipenuhi. Ketika negara dalam hal ketahanan nasional ini merupakan suatu kondisi, jadi dia itu sudah siap, sudah tahu kalau ada ancaman atau gangguan yang nanti selalu akan masuk dan mengganggu kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah setiap negara membutuhkan ketahanan nasional? Dari kata nationality, iya harus. Karena setiap bangsa dan setiap negara mempunyai ancaman dan gangguan. Tidak hanya Indonesia, tetapi semua. Dan kategori yang kita masukkan dalam Pancasila dan kewarganegaraan lebih kepada ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Nah, kalau dalam kondisi ketahanan nasional, tadi kondisi sudah, sekarang metode. Apa yang dimaksud dengan metode? Metode itu berarti ada pendekatan yang integral, menyangkut segala aspek, baik isi, membangun, dan pemecahan masalah kehidupan melalui pemikiran kesisteman atau system thinking. Jadi seharusnya ketahanan nasional ini baik isi atau substansi dari hal-hal yang mendasar di Indonesia ini bisa menjadi hal yang membangun, bersifat membangun dan memecahkan masalah yang ada di kehidupan. Melalui apa? Nah, melalui pemikiran kesisteman, system thinking. Jadi tidak hanya satu substansi, tetapi mencakup beberapa cara
yang seharusnya sudah memapankan sistem itu dipahami adalah satu kesatuan ya. Jadi kalau ada kepalanya, ada organ tangannya, ada organ lainnya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu, sehingga sistem thinkingnya atau cara berpikirnya itu kalau di negara Indonesia kita lihat lembaganya, legislatifnya, kemudian eksekutifnya, kemudian yudikatifnya, kemudian 3 organ yang besar di Indonesia ini seharusnya melakukan upaya untuk melayani masyarakatnya, yaitu di sistem thinkingnya. Jadi kalau segala aspek baik isi atau substansi peraturan perundang-undangan, kemudian struktur atau orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan pembangunan, dan kemudian aparat-aparat penegak hukumnya bagus, jadi substansinya berupa substansi, struktur, dan kultur masyarakatnya mendukung, maka sistem thinking di dalam segala aspek terkait ketahanan nasional ini bisa dicapai dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya, ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional agar setiap orang atau masyarakat dan penyelenggara negara menerima dan menjalankannya. Jadi dia ketahanan nasional ini seharusnya ada didoktrinkan kepada setiap orang untuk apa? Cinta tanah airnya, untuk ikut dalam rangka menjaga kesatuan persatuan. Kemudian apa? Harus sama-sama saling menghargai, bertoleransi di dalam proses menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi tidak hanya sampai pada komunikasi berbentuk doktrin, tetapi seharusnya setelah diterima, dijalankan. Itu maksud dari 3 wujud ketahanan nasional. Jadi ini semua ini mungkin hanya berupa nalar yang diupayakan, tetapi tetap saja harus dijalankan seperti itu, bukan hanya teori dan doktrin. Nah, di sini kita akan melihat perkembangan konsep ketahanan nasional Indonesia sejak awal tahun 1960-an itu. Sebenarnya setelah Indonesia merdeka, kan Indonesia merdeka 1945, tapi setelah itu masih banyak diobok-obok lagi, masih ada pendudukan tentara sekutu dan bla 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 bla. Nah, pada awal tahun 1960-an itu, kalangan militer Angkatan Darat atau biasa disingkat SSKAD, sekarang sudah berubah nama menjadi Seskuad, itu melihat ada pengaruh komunisme yang waktu itu ada di negara yang masih ada, yaitu Uni Soviet dan Cina, yang meluas di dataran di kawasan Indochina. Nah, hal ini mempengaruhi negara seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Mereka jadi komunis. Infiltrasi atau penekanan komunisme menyusup masuk bahkan sampai ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Karena ada efek domino yang terjadi di Indochina ini, maka para pemikir di Angkatan Darat atau SSKAD itu berpikir sebenarnya selama ini ada kekuatan bangsa yang seharusnya mampu mengatasi berbagai ancaman, termasuk pemberontakan yang pernah terjadi. Bahkan kan kalau tidak salah 1960-an ini, 1965 kita menghadapi ancaman PKI dari Partai Komunis juga kan. Di samping 1948, 1965 juga kita terima juga ancaman seperti itu. Nah, tetapi oleh kalangan militer Angkatan Darat ini, kita dianggap mampu mempunyai kemampuan wilayah teritorial dan mampu berperang secara gerilya. Ini jauh sebelum ada ancaman komunisme ini, dianggap masyarakat Indonesia itu mampu untuk membendung gerakan komunis yang ada di G30 SPKI itu. Jadi dari sini ada dasar bahwa sebenarnya Indonesia itu mempunyai kekuatan nasional yang berdasarkan kesatuan dan kekuatan nasional. Walaupun Indonesia pada waktu itu belum terlalu mapan karena belum lama dari penjajahan dan kemasukan lagi tentara sekutu. Nah, setelah tahun 1965 ada pemberontakan G30 SPKI tetapi berhasil diatasi. Tahun 1968 ini di SSKD itu kemudian memikirkan bahwa ini harusnya sudah dilanjutkan lagi.
pemikiran terkait dengan seharusnya kita mempunyai kekuatan nasional. Nah, oleh sebab itu ada Lemhanas. Sehingga kalau ada tantangan dan ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia, kita itu harus mempunyai ketahanan bangsa yang dimanifestasi atau diwujudkan dalam bentuk pertahanan, terdiri dari bisa saja unsur ideologi, ekonomi, sosial, dan militer. Bayangkan tahun 1968 itu kita masih punya akses yang sangat terbatas terhadap informasi-informasi dunia, tetapi para pemikir di lingkungan SSKAD dan Lemhanas itu sudah berpikir kita itu sebenarnya punya perisai atau tameng yang bisa melindungi kita, tetapi ini semua harus terkait dengan ideologi, ekonomi, sosial, dan militer. Nah, tahun 1969 ini kemudian lahir istilah ketahanan nasional yang merupakan penanda dari ditinggalkannya konsep. Sebelumnya kan yang diperhatikan adalah kekuatan nasional. Nah, kemudian 1969 ini sudah lahir yang dinamakan dengan ketahanan nasional. Tetapi ingat, di dalam ketahanan nasional tentu ada kekuatan nasional. Nah, di konsepsi ketahanan nasional yang kita bahas pertemuan ini, itu dirumuskan bahwa ketahanan nasional itu adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Nah, di perspektif segala ini harus dilihat yang dimaksud segala ini lebih kepada kesadaran akan spektrum ancaman. Nah, spektrum ancaman ini dari tahun ke tahun yang melanda negara kita kan naik terus. Dulu mungkin hanya persoalan orang dulu biasa kekurangan pangan gizi, kekurangan minyak tanah. Sekarang lebih banyak spektrum ancaman, bukan hanya sekedar ada nanti infiltrasi komunis atau pemberontakan. Spektrum ancaman itu bahkan pada tahun 1972 ini diperluas menjadi kita itu tidak hanya harus merasa takut atau was-was terhadap komunisme, terhadap pemberontakan dari gerakan-gerakan dalam negara, tetapi sebenarnya di posisi ingin hidup bersama di negara-negara dan bangsa, itu ada tantangan dan hambatan juga, bahkan gangguan. Maka sejak tahun 1979, spektrum ancaman ini menjadi lebih luas karena ketahanan nasional dirumuskan menjadi kondisi satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung, bisa membahayakan identitas. Kita sudah belajar identitas waktu itu, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Nah, bagaimana caranya? Kemudian dirumuskanlah menjadi Astragatra. Astragatra ini terdiri dari 3 aspek alamiah atau tangible dan Pancagatra atau 5 yang merupakan aspek sosial. Kalau disebut alamiah berarti natural. Natural itu bisa dilihat dari adanya sejumlah penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Nah, unsur ini tidak didirikan atau tidak dibuat-buat, tetapi memang sudah ada. Penduduk itu lahir, kemudian sumber daya alam itu kita punya, dan kita punya wilayah yang sangat luas sebenarnya. Itu yang disebut Trigarta dalam aspek alamiah dari Astagatra atau 8 hal yang menjadi unsur ketahanan nasional. Nah, Pancagatranya sendiri kenapa harus diklasifikasi menjadi 2? Karena yang satu aspek alamiah, yang satu lebih berhubungan kepada intangible atau aspek sosial. Apa itu? Nah, di sini harus dilihat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Di sini dilihat ada rumusnya. Ketahanan nasional itu kan hakikatnya adalah kondisi yang dinamis. Apa yang dimaksud dengan kondisi yang dinamis? Kondisi dinamis itu berarti selalu ada perubahan-perubahan. Kalau stabil itu kan biasanya datar saja ya. Kalau dinamis berarti naik turun. Jadi kadang-kadang ketika kita melihat sumber daya alam kita kadang-kadang diganggu oleh bencana. Misalnya terjadi bencana alam, gempa, terjadi juga yang dinamakan dengan banjir, apalagi misalnya ada banyak yang mempengaruhi sumber daya alam atau wilayah kita misalnya tiba-tiba wilayah kita ada yang klaim atau seperti itu. Dan kemudian penduduk bagaimana? Penduduk juga bisa berubah-ubah. Pancagatra itu lebih kepada aspek sosial. Aspek sosial ini ternyata juga dinamis juga, lebih dinamis lagi. Justru karena manusia yang menjadi pelaku kehidupan sosial. Politiknya, politik kita bisa politik identitas, itu orang bisa saling menyalahkan. Kemudian ekonomi apa? Kadang-kadang seperti tahun 1998 itu terjadi krisis moneter, di mana akibat satu hal yang terjadi di negara lain mempengaruhi juga di dalam negara Indonesia karena mata uang yang dipergunakan waktu itu adalah dolar, dan ekonomi Indonesia pada saat itu jadi terganggu karena banyak orang yang tarik uangnya, banyak orang yang kehilangan langsung merosot nilai uangnya seperti itu. Jadi ini juga merupakan kondisi dinamis. Karena dia kondisi dinamis, maka kalau dalam ketahanan nasional disebutkan harus ada rumusnya untuk melihat secara matematis bagaimana 8 astagatra itu, astagatra itu yang 3 menyangkut unsur alamiah dan 5 menyangkut unsur sosial itu bisa terjadi. Nah, ini dilihat ada kondisi hasilnya adalah kondisi ketahanan yang nasional. Jadi ini lebih kepada Trigatra, Pancagatra. F-nya itu adalah faktor penentu dari apa yang terjadi di dimensi waktu. Nanti di sini F-nya ada fungsi matematis dan dalam kurung G, D, A, ini lebih kepada unsur Trigatra, dan I, P, E, S, H ini lebih kepada Pancagatranya. Ini T-nya adalah dimensi waktu. Nah, kita lihat dulu. Kita punya unsur gatra penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk itu pernah Ibu jelaskan adalah orang-orang yang menempati suatu wilayah. Nah, apa yang bisa dilihat dari kekuatan menyangkut ketahanan nasional terkait penduduk? Yang pertama, aspek kualitas. Maka ketika ada penduduk, yang dilihat adalah tingkat pendidikannya, keterampilannya, cara kerjanya, etos kerjanya, bagaimana kemampuannya dia bekerja, dan kepribadiannya. Nah, ini dalam aspek kualitas. Bagaimana dengan aspek kuantitas? Kuantitasnya, ternyata jumlah penduduk, pertumbuhannya, persebarannya, perataan, dan perimbangan penduduk di setiap negara, di setiap wilayah negara atau wilayah yang ada di persebaran di wilayah Indonesia, itu juga akan mempengaruhi terkait dengan unsur gatra penduduk. Karena dari faktor moral dan karakter nasional itu nanti ketika penduduk Indonesia itu berkualitas secara tingkat pendidikan dan punya kuantitas, misalnya jumlahnya banyak, tapi orang-orang yang banyak ini well educated, artinya terdidik baik. Ini sebenarnya adalah unsur kekuatan. Berbeda ketika dia banyak dan rata-rata tidak mampu menyerap apa yang terjadi, dinamika apa yang terjadi di negaranya, maka dia hanya akan dieksploitasi oleh kekuatan asing dari negara lain. Ada banyak negara di dunia ini yang dimasuki oleh kekuatan asing dan menyerah dan tinggal menjadi pelayan. Nah, itu yang disebut dengan
aspek kualitas mempengaruhi aspek kuantitas dalam hal gatra penduduk. Selanjutnya, unsur wilayah. Gatra kedua di trigatra yang unsur alamiah. Bentuk negara kita kan, kalau disadarin secara bentuk negara kita adalah negara pantai. Disebut juga negara kepulauan. Disebut juga negara kontinental. Oleh sebab itu kita sebenarnya negara Indonesia, orang yang hidup di Indonesia itu punya wilayah yang sangat luas. Kita punya sekitar 17.000 sekian-sekian pulau ya, dan ingat pulau-pulau itu diukur menurut garis pangkal lurus. Mungkin pernah dengar ya, penarikan garis pangkal lurus untuk 12 mil laut teritorial. Jadi kalau digambarkan Indonesia itu wilayahnya ini darat, di luar sini ada perairan pedalaman, di sini ada titik terluar dari pulau, di sini pulau utama, ini ada titik terluar, di titik pulau terluar itulah yang ditarik garis pangkal lurus 12 mil. Jadi kita punya wilayah yang sangat luas. Oleh sebab itu, karena kita punya wilayah luas, tentu saja posisi geografis dan astronomis bahkan geologis negara kita ini sangat menguntungkan. Makanya disebut kita ada di antara dua samudra dan di antara dua benua. Apa efeknya? Orang yang mau ke Australia tentu harus lewat Indonesia. Artinya apa? Kalau dia harus lewat Indonesia, dia berbayar kan kalau masuk di perairan pedalaman Indonesia. Jadi dia kalau masuk dari Sumatera, Kalimantan itu kan ada samudra Pasifik. Di situ dia masuk. Dia harus bayar kalau masuk di wilayah Indonesia mau ke Australia. Kan dia bisa berputar, tapi lebih jauh dan lebih mahal dan lebih capek. Jadi dia bisa saja masuk ke wilayah Indonesia, di ruang udaranya dia harus minta izin, ada biaya, di posisi laut dia lewat, ada biaya. Bagaimana kalau dia masuk lewat darat? Wah, lebih banyak lagi biaya yang harus dia bayar. Jadi itu adalah kekuatan sebenarnya. Nah, tetapi kita juga harus ingat, di wilayah Indonesia itu ada habitable atau wilayah yang bisa ditempati, dihuni, tapi ada juga wilayah yang tidak bisa ditempati atau dihuni. Nah, contohnya apa? Ada wilayah di negara Indonesia ini yang kering, susah air, sehingga yang bisa hidup di situ adalah mamalia yang sanggup bertahan. Tetapi yang lebih bagus lagi, kita mempunyai wilayah yang lebih banyak habitable, jadi bisa lebih banyak ditinggalin. Nah, di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kita harus bersyukur karena bahkan wilayah kering bisa berkembang dengan membuat saluran atau sungai buatan yang diatur lebih baik. Itu yang disebut thanks for technology. Teknologi itu atau ilmu pengetahuan itu banyak membuka kesempatan dan perkembangan kepada Indonesia untuk bisa memanfaatkan wilayahnya sekalipun yang kering. Nah, selanjutnya kita ke unsur trigatra dalam hal unsur yang natural atau alamiah, yaitu sumber daya alam. Nah, di sini kita tentu sudah tahu bahwa ada potensi sumber daya alam, hewani, nabati, tambang. Kita harusnya mempunyai kemampuan eksplorasi sumber daya alam, kemudian memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, bahwa ada kontrol atas sumber daya alam. Ini kita berbicara sedikit ya, pemerintah akhirnya bisa mendapatkan 51% saham yang dulu dikelola Amerika, kita dapat 10%-nya saja. Sekarang kita sudah punya 51%, dan bahkan undang-undang minerba, undang-undang pertambangan, tidak boleh lagi semua dibawa keluar, tetapi harus dipisahkan dulu. Jadi sesuai kontrak hubungan kerjasama bilateral atau multilateral terhadap bahan baku tambang, tidak boleh semua dibawa keluar dulu, tetapi dipilah dulu. Artinya kita boleh menambah jumlah tenaga kerja lokal Indonesia, dan nanti setelah diekspor, kalau dia perjanjiannya hanya timah, ya timah yang boleh dibawa keluar. Kalau perjanjiannya nikel, ya nikel saja. Tidak boleh semua dibawa, karena ternyata unsur yang diangkat itu ketika diangkat dan diteliti, dia bukan cuma satu barang tambang. Indonesia ini sangat kaya, karena ketika diangkat, ternyata di situ ada nikel, timah, titanium,
uranium dan sebagainya, dan itu kita tahu adalah bahan pembuat yang paling sering adalah misalnya buat HP. Jadi industri HP itu sangat diuntungkan karena Indonesia punya wilayah yang dieksploitasi dan diambil ternyata barang tambang dari Indonesia. Cuma sayangnya Indonesia masih konsumen ya, negara konsumen. Sehingga seharusnya negara harus mampu melakukan kontrol atas sumber daya alam. Karena banyak contoh negara yang sudah kelihatan dia punya sumber daya alam banyak, tetapi karena dia tidak mempunyai kemampuan atau kualitas mengontrol sumber daya alamnya, maka yang manfaatkan negara lain, negara yang kaya tersebut tetap miskin. Nah, misalnya apa? Dulu sebelum kita membuat strict to the point terkait dengan barang tambang kita, yang paling banyak adalah negara-negara Jepang dan Singapura yang kaya karena melakukan kendali atas jalur perdagangan. Ya, bayangkan dia melakukan kendali atas sumber daya jalur perdagangan dunia. Padahal itu di Indonesia sendiri dibiarkan. Makanya mulai sekarang Indonesia sudah mulai lebih memperhatikan bagian sumber daya alam, pengelolaan, termasuk wilayah dan jalur perdagangannya. Nah, ini kita masuk di unsur maaf ya azan, mungkin kita tunggu dulu ya. Maaf, tadi kita sudah punya Pancagatra, yaitu ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya,
Dan hal ini yang masuk dalam kategori Astagatra yang 5 panca terkait dengan unsur yang bersifat unsur yang lebih bersifat sosial. Nah, di dalam konteks pertahanan dan keamanan, selain ideologi, ekonomi, sosial, budaya, kita mengenal juga bidang pertahanan dan keamanan itu sebenarnya kita menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu ada yang dimaksud dengan unsur ketahanan meliputi geografi, kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, selain Pancagatra dan Trigatra dalam Astagatra, kita juga harus tahu dalam ketahanan nasional ada konsep bela negara. Nah, bela negara ini ada diatur dalam pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengatur tentang bela negara dan pertahanan negara yang merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Kalau bela negara itu adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan wilayah Republik Indonesia terhadap ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dan perubahan kedua itu berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 perubahan kedua juga ada disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 9 ayat 1 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Di dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dijelaskan membela negara dalam upaya bela negara itu dilakukan dengan sikap dan perilaku warga negara yang didasarkan atau dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu dia mendasarkannya pada nilai filosofi Pancasila dan norma Undang-Undang Dasar 45. Untuk apa? Supaya kelangsungan hidup bangsa dan negara bisa terjamin. Upaya bela negara itu selain sebagai kewajiban dasar manusia yang hidup di Indonesia, juga merupakan kehormatan karena kalau warga negara melaksanakan bela negara dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban untuk mengabdi kepada negara dan bangsa, hal ini akan berpengaruh kepada ketahanan nasional. Nah, bagaimana konsep bela negara itu? Bisa dua, bisa secara fisik, bisa non-fisik. Kalau dengan fisik, bisa saja dengan disebut dulu istilah orang dulu yang memanggul bedil. Bedil itu lebih kepada senapan. Ini kan tradisi kalau kita lagi berhadapan dengan musuh langsung face to face. Jadi kalau ada perang, ada serangan agresi musuh, bela negara secara fisik ini dilakukan langsung turun. Atau kalau rekan-rekan mahasiswa ini kan rekan-rekan yang bergelut di bidang keperawatan, kesehatan, kebidanan, mungkin lebih kepada unsur membela negara turun sebagai perawat. Nah, non fisik itu juga bisa dilakukan. Kita harus tahu ya bahwa sekarang itu kita sudah negara-negara itu sudah meninggalkan tradisi perang hard war yang berhadap-hadapan. Sekarang orang sudah main di soft war atau perang lunak. Perang lunak ini pernah dengar mungkin istilah perang lunak ya, tidak lagi dilakukan dengan berhadap-hadapan senjata dengan senjata
saling menghancurkan, tetapi lebih kepada serangan budaya, serangan secara ekonomi, serang secara ideologi. Nah, bagaimana itu wujudnya? Misalnya anak-anak bangsa yang dulu mungkin lebih suka dengan tradisi bangsanya, lagu-lagu kebangsaan, ini sekarang kalau ditanyain biasanya sudah lupa dengan lagu-lagu tradisionalnya sendiri. Tapi coba ditanya lagu Korea, ada lagu Koreanya si ini, grup ini, tahu tidak? Oh, saya tahu. Atau ada yang disebut yang rela disebut ARMY. Ada tidak ARMY di sini? Apakah ARMY itu Nur Melinda mungkin tidak tahu apa ARMY ya? Sahmira ini kayaknya dia tahu karena dia langsung senyum-senyum. Apa itu ARMY Sahmira? Jangan-jangan dia juga kuasain musik-musiknya ARMY. Yeah. Pokoknya seperti itu disebut kadang-kadang kita menghadapi perang non fisik dan itu berbentuk software. Jadi dia yang dipengaruhi itu adalah ideologi dan kecintaan secara pelan-pelan. Lama-lama dia sudah lebih cinta Korea daripada cinta Indonesia. Seperti itu bagian dari software juga ya, membuat mereduksi pemikiran anak-anak bangsa. Seperti itu. Jadi kalau dalam arti sempit, rumusnya itu kita hanya berperang secara fisik. Tapi kalau dalam arti luas, bela negara itu bisa saja diartikan fisik plus non-fisik. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi ancaman terhadap bangsa dan negara? Nah, ancaman itu bisa ancaman militer, bisa ancaman non-militer. Nah, kemudian kondisi negara-negara di masa sekarang itu apa? Oh iya, mohon maaf kalau tiba-tiba putus, nanti kita sambung di Zoom selanjutnya ya, Zoom kedua. Oke. Jadi sebenarnya kondisi negara-negara di masa kontemporer ini ada berbagai macam ya tantangannya, ancamannya. Jadi negara bangsa atau national state itu menghadapi ancaman dari pertambahan populasi. Bagaimana orang masing-masing saling bermigrasi, pindah dari satu negara ke negara lain, dan pertambahan populasi yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas hidup seperti itu. Kemudian ada juga blok kekuatan. Indonesia itu kan dulu mengatakan dia non-blok. Jadi dia tidak mengikut blok barat atau blok timur, tapi dia adalah non-blok. Jadi dia selalu berdiri di tengah-tengah. Oleh sebab itu, ini dianggap sebagai kekuatan juga karena bisa masuk di berbagai kalangan, tidak terbatas di negara timur kah atau di negara barat. Kemudian dari sisi misalnya hukum internasional, bahwa ada penegakan hukum internasional yang seharusnya mempererat posisi koordinasi negara-negara di dunia seperti itu. Kemudian secara ekonomi global, apa sih tantangan ekonomi global? Tantangan ekonomi global itu banyak. Salah satunya adalah perang dagang. Kita mau kemana? Kita mau ikutin Cina atau kita mau ikutin negara Amerika dan Eropa yang biasanya tidak terlalu suka dengan orang-orang di negara timur, ekspansi negara timur seperti Cina yang menginginkan